Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavia Rizkiani Indah Putri dengan NIM 2550191163 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dasar analisis kualitatif senyawa kimia. Materi ini sangat penting karena merupakan dasar dalam ilmu kimia analisis, khususnya untuk mengetahui jenis suatu zat tanpa menentukan jumlah atau kadarnya. Pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan. Analisis kimia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi jenis zat, ion, atau senyawa yang terdapat di dalam suatu sampel. Jadi, fokusnya adalah menjawab pertanyaan apa yang terkandung di dalam sampel. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan menentukan jumlah atau kadar zat yang terkandung di dalam sampel. Dalam analisis kualitatif, identifikasi dilakukan berdasarkan reaksi-reaksi kimia tertentu yang menghasilkan perubahan yang dapat diamati. Misalnya, terbentuk endapan, perubahan warna, terbentuk gas, nyala api tertentu, maupun pembentukan kristal. Hasil analisis biasanya dinyatakan dalam bentuk nama unsur, simbol unsur, atau jenis ion yang berhasil diidentifikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis kimia. Berdasarkan tujuannya, analisis dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu menentukan identitas suatu zat. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, yaitu menentukan kadar atau konsentrasi zat. Sedangkan berdasarkan cara kerjanya terdapat dua metode. Pertama adalah metode klasik, yaitu menggunakan reaksi-reaksi kimia seperti pembentukan endapan, perubahan warna, atau pembentukan gas. Yang kedua adalah metode instrumental, yaitu menggunakan alat-alat modern seperti spektrofotometer UV Vis, spektroskopis inframerah atau IR, spektrometri massa, kromatografi, dan berbagai instrumen analitik lainnya. Metode instrumental memiliki kelebihan, yaitu lebih cepat, lebih sensitif, dan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode klasik. Selanjutnya, mengenai analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses identifikasi komponen penyusun suatu sampel berdasarkan reaksi kimia yang spesifik. Reaksi tersebut dapat menghasilkan beberapa indikator, yaitu terbentuknya endapan, perubahan warna larutan, terbentuknya gas, serta pembentukan kristal. Seperti ion memiliki karakteristik reaksi yang berbeda sehingga dapat dibedakan menggunakan reaksi tertentu. Misalnya, ion klorida akan menghasilkan endapan putih jika direaksikan dengan larutan perak nitrat atau AgNO3. Kemudian metode analisis. Metode analisis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode klasik, yaitu dilakukan menggunakan reaksi kimia sederhana. Metode ini terdiri dari pertama, reaksi kering. Reaksi dilakukan tanpa menggunakan pelarut. Contohnya seperti pemanasan, uji nyala, pengamatan perubahan warna saat dipanaskan. Lalu yang kedua itu ada reaksi basah. Reaksi dilakukan dalam larutan. Contohnya seperti reaksi pengendapan, pembentukan gas, pembentukan kristal, reaksi kompleks. Metode klasik masih banyak digunakan dalam praktikum karena sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua ada metode instrumental. Metode instrumental menggunakan alat modern sehingga hasil analisis lebih sensitif dan akurat.
Contohnya seperti spektrofotometri UV vis, spektroskopi IR, spektrometri massa, kromatografi. Metode ini banyak digunakan pada laboratorium farmasi, industri makanan, lingkungan, dan penelitian. Selanjutnya adalah reaksi kering. Reaksi kering merupakan pengujian tanpa menggunakan pelarut. Ada dua contoh utama. Yang pertama ada pemanasan. Pada pemanasan dapat diamati yaitu perubahan warna, timbul bau tertentu, terbentuknya gas, atau perubahan bentuk zat, misalnya CuSO4 5H2O yang berwarna biru akan berubah menjadi putih setelah dipanaskan karena kehilangan molekul air kristal. Yang kedua yaitu uji nyala. Pada uji nyala, setiap logam menghasilkan warna api yang berbeda. Seperti contohnya yaitu natrium menghasilkan warna kuning terang, kalium menghasilkan warna ungu, kalsium menghasilkan warna merah bata, tembaga menghasilkan warna hijau kebiruan. Barium menghasilkan warna hijau. Perbedaan warna tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ion logam. Selanjutnya yaitu reaksi basah. Reaksi basah dilakukan dalam larutan. Ada 3 jenis reaksi utama. Pengendapan. Pengendapan terjadi setiap 2 larutan bereaksi membentuk zat yang tidak larut. Contohnya AgNO3 bereaksi dengan NaCl menghasilkan endapan putih AgCl. Pembentukan gas yang kedua, reaksi tertentu menghasilkan gas yang dapat dikenali dari gelembung maupun baunya. Contohnya seperti karbonat yang direaksikan dengan asam akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Pembentukan kristal, beberapa reaksi menghasilkan kristal dengan bentuk yang khas sehingga dapat membantu identifikasi suatu ion. Kemudian tahapan analisis kualitatif senyawa anorganik. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis agar hasilnya tepat. Tahapan tersebut meliputi yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan kation, yang ketiga pemeriksaan anion. Keempat, penegasan hasil analisis menggunakan reaksi konfirmasi. Dengan tahapan tersebut, kemungkinan kesalahan identifikasi dapat diminimalkan. Kemudian pemeriksaan pendahuluan. Pada pemeriksaan pendahuluan dilakukan pengamatan awal terhadap sampel. Hal yang diamati antara lain dari warna, bau, bentuk, kelarutan, serta sifat fisiknya. Selanjutnya dilakukan uji menggunakan beberapa reaksi umum seperti HCl, NaOH, NH3 maupun H2SO4. Tujuan pemeriksaan ini adalah memperkirakan golongan ion yang terdapat di dalam sampel sebelum dilakukan analisis lanjutan. Selanjutnya adalah pemeriksaan kation dan anion. Pemeriksaan kation, identifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan penggolongan kation, misalnya menggunakan reaksi HCl, H2S, NH4OH, maupun amonium sulfida. Setiap kelompok memiliki karakteristik reaksi yang berbeda. Pemeriksaan anion, untuk anion digunakan reaksi spesifik. Sebagai contoh, seperti AgNO3 digunakan mengidentifikasi ion klorida, BaCl2 digunakan untuk ion sulfat, asam digunakan untuk mengidentifikasi ion karbonat melalui pembentukan gas karbon dioksida. Bagian berikutnya adalah Green Analytical Chemistry. Konsep ini bertujuan menjadikan analisis kimia lebih ramah lingkungan. Prinsip-prinsipnya meliputi mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, meminimalkan limbah laboratorium, menggunakan reaksi yang lebih aman, menghemat energi, serta meningkatkan efisiensi analisis. Konsep Green Analytical Chemistry saat ini mulai diterapkan di berbagai laboratorium modern. Analisis kualitatif memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang farmasi digunakan untuk identifikasi bahan baku obat dan kontrol mutu. Di bidang pangan
digunakan untuk mendeteksi zat tambahan maupun kontaminan. Di bidang lingkungan, digunakan untuk mengidentifikasi pencemaran pada tanah, air, maupun udara. Di bidang industri, digunakan sebagai pengendalian kualitas produk. Selain itu, analisis kualitatif juga digunakan dalam penelitian, pendidikan, serta laboratorium forensik. Kesimpulan, analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis ion atau senyawa dalam suatu sampel melalui reaksi kimia tertentu. Analisis ini dapat dilakukan menggunakan metode klasik maupun metode instrumental. Reaksi yang diamati meliputi pembentukan endapan, perubahan warna, pembentukan gas, kristal, maupun uji nyala. Dengan mengikuti tahapan analisis yang benar serta menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry, hasil analisis akan menjadi lebih akurat, aman, dan ramah lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.